teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Radyoran Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Nah, aku siap-siap di dapur karena aku mau masak. Tadi kita baru belanja aku sama Tuta. Terus nggak tahu kenapa kok aku pengen banget makan sop ya. Tapi sop ala-ala Medan gitu. Jadi pengen makan sop-sop ala-ala mama aku sih, ini sebenarnya ala-ala Medan. Dan kebetulan tadi aku cek-cek vlog, aku belum pernah ngevlog sop ya. Kalau mie sop udah, tapi kalau yang sop belum gitu. Dan padahal biasanya aku sering banget bikin sop, apalagi kalau udah musim dingin ya. Ini kan udah mau masuk musim gugur, udah mulai agak dingin-dingin sembriwing. Dan aku pikir ya udah, aku sambil bikin sop aja, mumpung cuaca juga mendukung. Plus juga si Tuta lagi di luar, dia lagi cabutin rumput. Cabutin rumput, maksudnya lagi bakar rumput tuh anak. Jadi rumputnya dibakar gitu supaya mati seakar-akarnya. Jadi aku mau siap-siapin mau masak. Nah, jadi tadi aku beli daging yang pakai tulang gitu. Jadi biar sopnya enak. Jadi ini aku belinya tadi cuma dikit doang karena cuma buat kita berdua doang ya. Jadi ini tadi 5,5 kilo daging yang pakai tulang. Terus aku beli dedaunan. Jadi ini sopnya itu ada sedikit brokoli, sedikit seleri, lalu ada daun sop, lalu ada daun bawang, dan ada wortel. Ini tuh satu paketan gitu untuk sop namanya ya, Suppengrün kalau di Jerman. Jadi ini akan aku pakai. Lalu akan aku tambahin kentang. Jadi bener-bener sop ala-ala Medan ini, ala-ala mama aku. Nanti bumbunya seperti apa akan aku kasih tahu sama kalian. Pokoknya gampang sih, ada bawang putih, terus ada sedikit cengkeh, garam, merica, tentunya Royco buatan sendiri. Terus nanti aku tambahin sedikit bubuk paprika, lalu sedikit bubuk cabai, dan akan aku tambahin sedikit bubuk bawang putih juga. Dan aku mau masukin itu apa namanya yang kayak kayu manis, sampai lupa ya. Masukin sedikit kayu manis, lalu nanti akan aku masukkan sedikit buah pala, bubuk buah pala. Jadi bener-bener Medan banget ya ini, sop ala-ala mama aku di Medan. Ya udah, cus, kita langsung bekerja. So teman-teman, langkah yang pertama adalah aku akan rebus ini daging. Dagingnya belum aku potong-potong, maksudnya daging dan tulangnya aku biarin aja di dalam. Nanti setelah mateng, itu baru akan aku angkat dan akan aku potong-potong dagingnya. Jadi ini biarin aja direbus, karena dagingnya aku mau empuk banget. Jadi aku rebus pakai air biasa aja dulu, nggak usah dibumbu-bumbuin. Nanti kalau udah mendidih baru akan kita bumbu-bumbukannya. Jadi sama sekali biarin aja daging dan tulangnya direbus pakai air. Tadi udah aku cuci, lalu aku rebus biar sampai mendidih. So, kalau udah mau mulai mendidih, kalian bisa mulai bumbuin. Aku akan bumbuin sedikit pakai Royco buatan sendiri ya. Supaya, kenapa aku bilang dibumbuin sekarang, biar juga kuahnya itu akan masuk, rasa kuahnya itu ke dalam daging, ya kan? Jadi udah mulai bisa dibumbuin pakai Royco buatan sendiri. Lalu akan aku tambahin garam sesuka hati aja dulu teman-teman, karena nanti akan kita rasain ya. Dan ini hanya cuma sesuka hati aja, Royco dan garam. Jangan lupa diaduk-aduk sekali-sekali. Biarin aja sampai si daging ini benar-benar empuk. Teman-teman, sembari menunggu itunya mateng, aku seperti biasa dibantuin sama Tuta, dibantuin motong-motong karena aku malas motong-motong ya. Dan satu lagi, jadi dia motong-motong. Resepnya ada di deskripsi box ya. Jadi aku tulisin karena aku hari ini masaknya berantakan, jadi nggak urutan.
Tapi yang pasti resepnya ada di deskripsi box. Oke, jadi bisa kalian baca. Sudah, yuk lanjut lagi. Bumbu selanjutnya ini adalah bawang merah dan bawang putih. Tadi 2 siung bawang merah yang besar dan 4 siung bawang putih aku blender sampai halus. Lalu ini aku masukkan. Nah, kenapa nggak ditumis bawang putihnya? Aku nggak kalau nge-sop gitu nggak suka ditumis bawangnya. Kenapa? Karena nggak ditumis aja nanti dia udah berminyak. Datang dari si tulang-tulang itu kan. Jadi nggak usah ditumis-tumis. Masukin semua si bawang-bawang ini, aduk. Sembari diaduk, jangan lupa ditutup-tutup, tapi harus dibuka juga, jangan sampai melebar ya kan. Biar tambah wangi-wanginya, aku masukkan apa ini namanya, kapulaga 2. Aku masukkan kayu manis 1. Dan aku masukkan, masih ada persimpangan harta karun ini ya, bunga lawang. Nah itu, oh ini udah wangi banget teman-teman. 3 biji bunga lawang. Ini harta karun, ini harta karun dari Indonesia masih ada. Oh ini udah wangi banget, wangi. Jangan lupa diaduk. Biarkan lagi. Nah, bumbu selanjutnya aku akan masukkan sedikit bubuk jahe. Ini sih sesuai selera ya, dikit-dikit aja. Bubuk jahe, bubuk paprika, lalu bubuk buah pala. Kalau kalian punya pala biasa bisa pakai ya, bisa giling sendiri. Aku pakai bubuk. Lalu sedikit bubuk bawang putih biar makin kerasa. Garam. Ingat ya, sayur-sayuran belum masak, jadi nanti bisa ditambahin lagi sesuai selera. Lada atau merica. Dan aku pakai sedikit bubuk cabai. Jangan banyak-banyak, karena ini cabai yang paling pedas. Carolina Reaper, jadi dikit aja. Aduk. Biarin lagi matang sampai si dagingnya kira-kira sedikit empuk. Nanti akan aku keluarin dan akan aku potong. Dagingnya udah aku keluarin dan udah aku potong-potong. Nih ya, dagingnya sama tulangnya aku pisahin, aku potong-potong. Dan ini aku masukkan lagi biar dimasak lagi sama tulang-tulangnya juga. Jadi biar makin berkaldu dan dagingnya udah kepotong-potong. Selain juga cepat masak, nanti juga makannya jadi enak. Jadi dagingnya udah terlepas dari tulang-tulangnya. Nah, kalau udah begini, kita bisa masukkan sayur-sayuran.
Pertama aku masukkan kentang. Kentang yang udah dipotong-potong ya. Sesuai selera aja kentangnya seberapa. Tadi aku kentangnya agak banyakan dikit karena kita nggak mau makan pakai nasi. Jadi kalau makan pakai nasi tentu kentangnya di sedikit aja. Tapi karena kita nggak mau makan pakai nasi, jadi kentangnya dibanyakin. Karena Tuta tuh kalau makan sop pakai nasi tuh dia bingung ya. Makan sop pakai nasi. Kita bisa gedein apinya. Ini udah mau tahap finishing ya, jadi tinggal masukin sayur-sayuran sesuka hati, lalu dirasain. Jadi deh, kentangnya dulu. Setelah kentang kita masukin wortel. Juga suka hati sih wortelnya ya, tapi ini tadi tuh wortelnya 3 biji. Nah, sembari memasak sayur, di sayurnya ini masak gitu istilahnya, nanti dagingnya juga jadi ikutan masak deh. So. Nah, dan ini juga sedikit ada daun apa bunga kol ya, bunga kol sih namanya ini ya di Medan sedikit. Lalu pakai seleri yang tadi ada di Suppengrund itu, di plastik yang aku tunjukin di awal. Itu emang satu paket gitu sih dia, tapi bisa digedein. Lalu tinggal nunggu matang deh. Selesai teman-teman, rasanya udah enak, udah dirasain Tuta juga. Udah tambah garam, tambah merica, tambah lada, tambah royco buatan sendiri, tambah paprika bubuk, tambah bawang putih, tambah pala, tambah semuanya tadi yang aku masukin, aku tambah dikit-dikit. Dan udah mateng, kentangnya udah mateng, wortelnya udah mateng, semua udah mateng. Tahap akhir aku masukkan daun sop sama daun bawang. Nah, ini tahap akhir. Jadi kalau udah selesai finishing, masukin daun sop sama daun bawangnya. Ya. Terus biarkanlah kira-kira ya 3-5 menit. Kenapa? Karena aku suka aja kalau daun bawangnya itu juga ikutan mateng. Karena daun bawangnya ini adalah daun bawang yang gede-gede, bukan daun bawang yang kecil. Kalau yang kecil sih masukin aja ntar dia matang sendiri. Tapi kalau daun bawang yang gede gini, yang seleri, dia lebih bagus diikutkan masak. Voila, this is it. Sop Medan Jerman ini mah. Kalian bisa masukkan sayuran apapun, bisa dimakan pakai nasi, bisa dimakan pakai mie, atau bisa dimakan begini aja pakai kentang. Bisa untuk anak-anak, orang tua, dewasa. Yang pasti kalau dewasa dagingnya harus empuk banget ya, sama dengan anak-anak juga, supaya nggak keselak. So teman-teman, ini udah mateng dan kita mau makan. Jadi tinggal ditata aja suka-suka hati, ya kan? Meat roast juga bisa tambahin bawang goreng. Kayak aku mau tambahin bawang goreng.
Ya kan, ini dia sopnya. Dan kita bisa hiasi sedikit. Nah, sop. Itu sini. Bisa hiasin. Hah? Begitu. Tuh tadi ya nggak suka bawang, daun bawang kebanyakan ya. Kalau aku pencinta daun bawang dan bawang goreng. Nah, so teman-teman, voila, this is it. Ini dia. So, enak banget ya. Tinggal tambahin suka-suka hati. Mau tambahin bubuk cabe, aku mau tambahin bubuk cabe karena biar pedes. Tuh. Mau pakai kecap silakan. Sedikit aja sedikit. Dikit aja kecap. So, yaudah, yuk kita makan. So teman-teman, selamat makan. Seperti biasa kita makannya di atas sofa sambil nonton TV. Ini enak banget sumpah. Tadi aku udah ngerasain, aku mau rasain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Untuk cuaca-cuaca seperti ini ya, 15 derajat gitu di luar, mendung-mendung. Sehat banget karena sayur-sayuran dan buatan sendiri tentunya. Ich würde mal von 4 verschiedenen Größen ausgehen. Sie dann einfach nach Gefühl draufsetzen, bis es dir gefällt. Kayak bawang goreng tuh enak banget sumpah. Was machst du? Ich spiele für den Verkauf, Richard. Ich will einen inneren Wunsch ansprechen soll. Schritt zurück. Mehr? Dann bin ich aus dem Bild. Eigentlich wollte ich das Ding jetzt mal hinstellen. Eigentlich wollte ich das Ding jetzt noch 5 Minuten stehen lassen. Einigermaßen Esstemperatur. Ich mag den. Als Kind habe ich immer... Was macht ihr denn da? Noch ein Blaumann. Du traust dich ohne Knarre? Du willst doch hier was online stellen. Was ein Lärm! Ihr kennt Thomas Weeks ja vielleicht noch von Misfit Garage. But anyways, neulich ruft er an, er möchte sich mal umsehen. Vielleicht kann er ja aus einem meiner Wagen was machen. Solange er Geld mitbringt, bitte. Resepnya gampang teman-teman. Dan kita udah habis nih, aku 1 mangkok habis, Tuta juga habis. Dan ini enak banget, kalian bisa ikutin resepnya. Resepnya ada di deskripsi box, kalian bisa masukin apa yang kalian mau. Dan ini bener-bener kalau lagi musim hujan atau musim dingin kayak gini, ini makanan favorit orang-orang Indonesia yang ada di Jerman. Jadi nggak cuma aku, tapi banyak banget teman-teman aku bakalan posting di Instagram, posting di Facebook kalau mereka bikin sop. Kenapa? Karena cuaca di luar dingin. Ya udah, semoga kalian suka dan kalian bisa ngikutin masakan yang aku masak dibantuin sama lakiku. Kita mau lanjut makan dan nonton TV, santai-santai, bersihin dapur, dan begitu aja sih sebenarnya ya aktivitas kita hari ini untuk memasak dan makan malam. Teman-teman, semoga kalian suka ya. Ini resep gampang dan juga banyak yang minta masak lagi dong gitu. Yaudah. Jadi sampai ketemu di vlog berikutnya. Aku Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih. Selamat mandang. Auf Indonesisch, du hast was von gelernt. Das ist bei? Ich hab's vergessen. Nah, Tuta lupa dia. Dia lagi belajar bahasa Indonesia, dia lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Aku sampai
pilek saking panas dan pedasnya. Enak banget sumpah. Top. Ya udah, ciao ciao. Ciao.